Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Nah, hari ini kita udah belajar suhu, so kita akan ngelanjutin di bagian pemuaian zat ya. Karena pemuaian zat itu dibagi jadi beberapa, so kita juga akan bagi jadi beberapa part ya. Nanti ikutin aja ya, so jangan di skip videonya, pokoknya tonton terus. Oke, kita akan masuk ke sifat termometrik. Kemarin ada pemuaian zat ya, di video sebelumnya suhu udah aku jelasin. Nah, di pemuaian zat ini kan zat itu ada banyak gitu ya, ada 3. Yang pertama zat padat, zat cair, dan gas. Sebenarnya ada satu zat lagi sih, plasma ya, cuma masih jarang kita bahas karena plasma kan sifatnya ionisasi untuk perpindahannya kayak gitu ya. Nah, kita akan bahas pemuaian zat pada padat, cair, dan gas. Oke, kita akan satu persatu dulu. Nah, ini ada zat padat 1D, artinya apa? 1 dimensi. Karena zat padat itu, kalian misalkan punya balok kayu deh ya, itu berarti dia 3 dimensi alias volume. Tapi bisa kita hitung juga luas, kita bisa juga ngitung panjang ya. Jadi kita akan satu per satu. Actually di dunia ini nggak ada sih benda yang 1D, tapi ya nggak masalah kan, kita bahas aja gitu ya. Nah, jika ini ada batang warna biru ini ya, kecil, karena kita mau 1D, kemudian kita ukur panjangnya adalah L0, kita panasin di sebelah sini, maka dia akan memuai. Contohnya besi atau rel kereta gitu ya, kena panas, nah dia akan memuai sejauh yang merah ini ya, dengan panjang delta L. Sehingga kita bisa ukur delta L-nya itu berapa sih? Nah, pertambahan panjangnya adalah delta L, L0 dikali alfa delta T. Dengan alfa adalah koefisien muai panjang ya. Sehingga kalau kita mau nyari panjang akhir itu bisa kita tulisin berarti dari sini sampai sini gitu kan ya. L0 ditambah dengan delta L. Nah, delta L-nya berapa itu? Kadang-kadang kita tulisin kayak gini. L0 dikali, ini dikeluarin aja sih ya, 1 ditambah alfa delta T. Oke, ini dia keterangannya, boleh kalian tulis. Nah, di sini karena dia delta T, sebenarnya boleh Celsius, boleh Kelvin. Ingat ya, kalau delta itu boleh Celsius, boleh Kelvin. Nah, delta L-nya misalkan dia senti. Kalau senti boleh senti semua, kalau meter harus meter semua. Oke, di bagian suhu ini agak fleksibel kalau untuk what is that, unitnya ya, atau satuannya. Nah, jadi tapi harus hati-hati. Kalau meter ya meter semua, kalau senti senti semua. Oke, kita akan lanjut ke contoh soalnya. Di sini contohnya ada batang tembaga panjangnya 2,5, suhunya 15. Kalau pemuaian linear ini sama dengan alfa ya. Pertambahannya jika dipanasin jadi 35 derajat Celcius itu berapa? Nah, kita selesaiin. Oke, delta L itu sama dengan L0 alfa delta T ya. L0-nya berapa? 2,5. Alfanya ini ya. Kemudian delta T-nya dari 15 ke 35, maka 20. Sehingga kita dapetin hasilnya adalah 850 kali 10 min 6, atau kalau ke milimeter ya ini ya. Hasilnya adalah 0,85. Kalau kita buletin bisa yang C ya, yang ada di soal aja. Oke. Oh ya, aku nggak tulis diketahui ditanya jawab biar agak lebih cepat ya, karena kita kan sampai gas. Oke, kita lanjut ke yang 2 dimensi gitu ya. Nah, untuk yang 2 dimensi gimana? Sama ya, misalkan ini ada balok, ukurannya tadinya A0. Kemudian kita panasin, maka akan bertambah menjadi delta A ya, tambahannya aja. Nah, pertambahannya seperti apa? Rumusnya sama persis dengan yang L, cuma L-nya kita ganti A, alfanya kita ganti beta gitu ya. Nah, terus habis itu untuk luas akhirnya ya udah deh A0 ditambah delta A ya. Alhasil ini, atau boleh ditulisin gini. Jadi bedanya cuma A dan beta. Dengan beta itu apa sih? Beta itu adalah 2 kali alfa ya, atau 2 kali koefisien muai linear, di mana beta itu koefisien muai luas. Oke, satuannya boleh ngikutin ya.
Contohnya di sini kayak gini. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah plat besi luasnya itu 10. Apabila suhunya dinaikin jadi 90 derajat dan koefisien muai panjang besinya adalah itu, maka luas plat besi tersebut adalah... Oke, kita langsung cari aja karena di sini yang ditanyain adalah luas plat besi, berarti ini adalah luas akhir alias A ya, di mana A itu adalah A0 ditambah delta A. Delta A itu A0 beta delta T gitu ya. Oke, kalau kalian belum hafal boleh lah ya contek-contek catatan dikit. Nanti lama-kelamaan juga hafal sendiri. Oke, sehingga kita masukin dulu ya, beta itu 2 kali alfa. Kalau untuk zat padat, biasanya yang diketahui di soal itu alfa ya. Jadi kalian harus cek dulu koefisien muai panjang. Kalau zat padat pasti yang panjang karena nggak mungkin, jarang banget sih yang nulis luas kayak gitu ya. Kita kaliin aja 2 ya. Sehingga ini 12 kali 10 min 6 dan hasilnya adalah 24 10 pangkat min 6. Sehingga shoot masukin ke sana. So 10 kali 24 kali 10 pangkat min 6 kali 60 gitu ya. Alhasil adalah 144 10 pangkat min 4 atau 0,0144 ya. Jadi ini adalah jawabannya. Oke, apakah terlalu cepat guys? Semoga aja enggak ya. Nah, kemudian yang untuk 3D atau volume ya. Kalau misalkan ini ada volumenya tadinya V0, kemudian aku panasin. Nah, berarti dia akan memuai ke segala arah. Alhasil nambah gitu ya, ke segala arah nambah segini misalkan. Dan dimana ini adalah delta V-nya ya. Jadi yang cuma apa ya, yang tanpa ada V0-nya gitulah. Oke lah pokoknya ya. So, pertambahannya sama, tinggal huruf A-nya tadi diganti dengan V, tapi betanya sekarang diganti dengan gamma ya. Dan volume akhirnya ya kalian pasti udah tahu lah ya. Tulisannya sama kok pokoknya ya. Dimana gamma adalah 3 kali alfa ya. Jadi gamma adalah koefisien muai ruang. Kalau untuk zat padat yang diketahui biasanya alfa. Contohnya kayak gimana? Ini dia contohnya ya. Sebuah besi bervolume 1 meter kubik dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Jika masanya adalah 7200 ya dan koefisien muai panjang, ini alfa berarti hati-hati. Kemudian hitunglah massa jenis besi pada 1000 derajat Celcius. Oke, nah kita selesaiin dulu gitu ya. Volume saat 1000 derajat Celcius. Kenapa kita mau nyari volume? Karena di sini kita mau nyari massa jenis. Ingat, massa jenis itu rho. Rho itu M per V. Berarti harus nyari V-nya dulu gitu ya. V-nya berarti V0 plus V0 gamma delta T. V0-nya berapa? 1 ya. Kemudian gammanya, nah kita hitung dulu. Gammanya adalah 3 kali alfa. Berarti 3 kali 1,1. Jadi 3,3 ya. Kita masukin aja. Nah, alhasil 1 ditambah 0,033. Oke, ini volumenya. Sehingga massa jenisnya adalah M per V, di mana massanya 7200. V-nya ini sekitar 6999,99 ya. Itu dia. Nah, itu semua tentang pemuaian zat padat. Ya, habis ini masih ada pemuaian zat cair dan gas, tapi aku pisah videonya. So, stay tune terus ya di channel Alfa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.